Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu sekalian jamaah subuh rahimakumullah, alhamdulillah kita telah melaksanakan salat subuh berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita pada subuh hari ini. Salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat dan mereka yang senantiasa berada di atas jalan kenabian. Semoga kita mendapat syafaatnya beliau di hari akhirat nanti. Bapak Ibu sekalian jamaah subuh rahimakumullah, bahwa dalam Al-Quran begitu banyak perintah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menekankan agar kita senantiasa menjadikan masuk ke dalam Islam ini dengan sempurna dan menghindari langkah-langkah syaitan. Misalnya dalam surat Al-Baqarah ayat 208 Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah, totalitas. Jangan ikuti langkah-langkah syaitan, karena syaitan adalah musuh yang nyata bagi kalian. Pertanyaannya adalah, bagaimana langkah-langkah syaitan itu? Bagaimana mungkin kita bisa menghindari langkah-langkah syaitan kalau kita sendiri tidak tahu bagaimana langkahnya? Nah, maka kemudian untuk menyampaikan atau mengetahuinya, mari kita coba untuk menggalinya lebih dalam lagi, apa sebenarnya langkah dan strategi syaitan dalam menyesatkan manusia. Di dalam surat Al-A'raf ayat 16 ayat 17 ada sebuah dialog antara Allah dengan iblis, di mana ketika itu Allah telah menghinakan iblis yang padahal dulunya makhluk yang mulia, tapi karena tidak mau sujud menghormati Adam, lalu Allah menjadikannya makhluk terhina. Lalu iblis berkata, qala fa bima agwaitani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Dia berkata bahwa ya Allah, karena engkau telah menjadikan aku sebagai makhluk yang terhina, yang setelahnya terusir, maka aku akan sungguh, la menggunakan redaksi la artinya sebuah penekanan bahwa itu pasti akan dilakukan oleh setan. Aku sungguh akan menggoda manusia, menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Ini sumpah iblis, sampai hari kiamat Allah menangguhkan supaya iblis bisa mencari sebanyak-banyaknya temannya di neraka nanti. Ya. Lalu kemudian dikatakan, summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Kemudian sungguh ya Allah, aku akan mendatangi manusia itu dari arah depan mereka, dari arah belakang, arah kanan dan arah kiri mereka, dan engkau tidak mendapati mereka yang bersyukur kepadamu, artinya yang taat kepadamu. Dari 8 miliar jumlah manusia di bumi ini, hanya sekitar 1,7 miliar saja yang beriman kepada Allah. Ya, sisanya tidak beriman kepada Allah. Itu pun yang 1,7 miliar umat Islam itu belum tentu semuanya baik keimanannya. Nah, ini. Jadi di sini iblis mendatangi manusia dari 4 arah, depan, belakang, kanan dan kiri. Apa maksudnya? Kita buka di dalam Tafsir Ibnu Katsir sebagaimana yang dijelaskan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau menjelaskan bahwa yang dimaksud iblis mendatangi manusia dari arah depan itu adalah ditanamkan di dalam diri manusia keraguan-raguan terhadap kehidupan akhirat. Manusia tidak percaya dengan hari berbangkit, tidak percaya dengan dahsyatnya hari neraka, tidak percaya dengan kenikmatan surga.
Ketika kita berbicara tentang dahsyatnya neraka, dahsyatnya kenikmatan surga, apa dia bilang? Memangnya kau pernah ke sana? Ada tuh itu dulu mak-mak tokoh nasional, memangnya kau pernah ke sana? Kita itu mengetahui itu semua bukan karena pernah ke sana, tapi karena Allah menginformasikan dengan informasi yang pasti kebenarannya, tidak bisa ditawar-tawar lagi dan tidak bisa diragukan. Sebagaimana Al-Quran menyatakan la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Maka seluruh informasi yang ada dalam Al-Quran itu adalah informasi yang pasti kebenarannya. Nah, bukan karena pernah ke sana. Ya begitu. Itu yang pertama. Sehingga orang kalau dia tidak percaya dengan kehidupan akhirat, dia akan memandang baik seluruh perbuatannya. Yang halal dia makan, yang haram dia sikat, yang hak dia lakukan, yang batil dia kerjakan. Ini yang terjadi. Kemudian Bapak Ibu sekalian Allah Subhanahu wa taala, iblis mendatangi manusia dari arah belakang. Maksudnya apa? Bahwa ditanamkan dalam diri manusia kecintaan terhadap kehidupan dunia yang berlebihan. Apakah tidak boleh cinta dunia ya Ustaz? Ya boleh saja, silahkan. Allah sendiri menyatakan, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banina wal qanatiril muqantarah minaz zahabi wal fiddah. Dalam surah Al-Imran ayat 14 disebutkan bahwa dijadikan indah dalam pandangan manusia kecintaan terhadap wanita, terhadap anak-anak, harta yang berlimpah dari emas dan perak. Itu silakan kita miliki itu, silakan kita cintai itu. Akan tetapi tentu saja kecintaan kita itu tidak melebihi kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Cuman kadang-kadang kan kita ini manusia kadang-kadang tergoda Pak, ya. Kadang-kadang demi dunia kita bisa mengorbankan agama kita, mengorbankan idealisme kita. Contoh misalnya, ada seorang suami kebetulan pejabat di kantornya. Nah bilang istrinya, Pak, kita ini kan kepala bagian Pak, ya kasih lebih-lebih lah sedikit uang belanja saya Pak. Coko-coko meki saja Pak, sedikit-sedikit. Kebetulan kodong ini suaminya ya mau berlaku lurus di kantornya, bahkan pernah mendapat gelar kehormatan Man of the Year kan. Nah begitu. Tapi karena pengaruh bujuk rayu istrinya, kalau begitu jelas nanti saya gampang itu saya atur bagian keuangan bagaimana caranya. Diambil sedikit-sedikit. Akhirnya korupsi nih. Setelah korupsi lama-lama akhirnya apa? Dipanggil. Siapa yang panggil? KPK. Nah, ini yang terjadi. Untung KPK yang panggil, bukan malaikat maut. Ya kan begitu. Maksudnya itu supaya dia sadar dulu, baru kemudian kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah inilah dunia. Makanya Nabi memberikan pesan, akan datang yushikul umam an tada'alaikum qis'ata ila qas'atiha. Akan datang suatu masa di mana umat Islam ini akan diperebutkan seperti makanan dalam sebuah hidangan. Ya, begitu. Lalu sahabat bertanya, amin qillatin yawma idzin ya Rasulullah, apakah ketika itu jumlah umat Islam sedikit? Tidak, banyak. Ya. Tapi mereka itu seperti buih di lautan, seperti busa di lautan. Banyak, indah kelihatan, tapi gampang dipecah belah, gampang dihancurkan, tidak punya pendirian, pelin-pelan. Ya gitu. Nah, lalu dicabutlah rasa berani kalian terhadap musuh kalian, dan dicabut rasa takut musuh kalian terhadap kalian. Sekarang orang bebas menghina agama Islam, kita lihat di media sosial, membakar Al-Quran, menghina Rasulullah, menghina Allah, menghina agama Islam. Umat Islam dia tidak bereaksi apa-apa. Ya, kenapa? Dia ibaratnya macan tidur, macan yang lagi tidur. Kenapa? Dia menganggap, wah bukan di urusanku itu, yang penting saya bisa kerja, bisa makan. Ini yang terjadi, sehingga mereka berani luar biasa, tidak ada pembelaan. Nah ini persoalan dunia. Kenapa? Karena Nabi mengatakan mereka mengidap penyakit wahan, yaitu hubbud dunya wa karahiyatil maut, cinta kepada dunia dan takut dengan kematian. Orang kalau sudah cinta berlebihan kepada dunia pasti takut mati itu. Gitu. Kemudian yang ketiga, iblis mendatangi manusia dari arah kanan. Maksudnya apa? Ditanamkan dalam diri manusia keraguan-raguan terhadap ajaran agama. Kebaikan yang ada dalam ajaran agama dia ragukan. Kebaikan tentang salat, kebaikan puasa,
kebaikan haramnya riba, kebaikan dalam misalnya sistem pendidikan, kebaikan dalam sistem Islam, dalam sistem pemerintahan Islam, ya, itu kemudian dia membuat ragu. Kalau kita buka dalam Sirah Nabawiyah yang ditulis oleh Profesor Dr. Waskol Ahji, disebutkan ada 3 tahapan barat dalam meragukan kaum muslimin dari Islam. Yang pertama tahap keraguan, meragukan ya apa yang ada di dalam ajaran Islam itu. Kemudian yang kedua tahapan nabda, yaitu menjauhkan. Kalau umat Islam sudah ragu, dia jauhkan dari ajaran Islam. Tidak relevan lagi itu hukum Islam, tidak relevan lagi itu syariat Islam. Untuk apa? Itu kan di zaman Nabi ini yang terjadi. Kemudian yang ketiga, kalau mereka sudah dijauhkan, ya mereka bikin konsep sendiri yang ditawarkan kepada umat Islam. Inilah konsep yang lebih baik daripada konsep Islam. Ini yang terjadi. Dan sekarang kaum muslimin itu kebanyakan mereka mengikuti konsep yang bukan datang dari Islam dalam kehidupan mereka. Pendidikan dari barat, ya, sosial dari barat, ekonomi dari barat, pemerintahan dari barat, ya. Mereka menyanyi lagu barat di mana mereka tidak mengerti, orang pun tidak tahu apa nak bilang. Begitu yang terjadi. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian Allah Subhanahu wa taala, yang keempat, iblis mendatangi manusia dari arah kiri. Apa maksudnya? Yaitu iblis menanamkan kecintaan terhadap dosa dan kemaksiatan. Luar biasa Bapak Ibu sekalian, sekarang itu orang itu tidak malu-malu berbuat dosa. Bahkan bangga, bahkan jadikan sebagai konten dalam podcast-podcast mereka. Kemarin kan sempat viral itu, ada seorang selebgram muslimah, dia makan babi baca bismillah. Bayangkan. Makan babinya sendiri sudah haram, makan lagi pakai bismillah lagi, dan dia pertontonkan itu. Luar biasa ini, ya, bangga dengan kemaksiatan. Nah, dan sekarang sudah diproses itu, ya, sudah mungkin sudah masuk penjara barangkali. Nah, jadi ini yang terjadi, langkah-langkah yang dilakukan oleh iblis, yaitu dari 4 arah ini, yang kalau kita lihat pada umumnya memang menyasar generasi-generasi muda kita. Oleh karena itu, jangan sampai generasi muda kita ini dia terpapar oleh iblis, bisikan-bisikan iblis ini, sehingga yang terjadi adalah kita loss of generation, kehilangan generasi Islam. Oleh karena itu, mudah-mudahan di bulan yang mulia ini, ya, kita semakin hari bisa mendeteksi mana konsep, mana pandangan yang bisa menjauhkan kita dari Allah. Karena hakikatnya setiap pandangan, konsep atau perbuatan yang menjauhkan kita dari Allah, itulah bisikan-bisikan syaitan. Kalau ada suaminya larang istrinya sholat, setan itu Pak. Kalau ada suami larang istrinya pakai tutup aurat, setan itu Pak. Kalau ada istri melarang suaminya ibadah, setan itu Ibu. Nah, jadi itu. Jadi mudah-mudahan di bulan yang mulia ini semakin didekatkan hati kita kepada Islam dan semakin terjauhkan dari bisikan-bisikan setan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada kita semua. Inilah yang kira-kira bisa kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.